Halo teman-teman, selamat datang di channel dari kelompok 4 Project Asas dari 10 TP1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masa reformasi dari Desa Sangiran dan sejarah Desa Sangiran yang dari dulunya lautan menjadi daratan. Nah, lalu kita akan belajar tentang kreativitas, budaya, dan kerajinan yang ada di Desa Sangiran. Nah, lalu kita akan belajar tentang alat bertahan hidup pada zaman Paleolitikum. Apa aja sih yang ada pada masanya? Ya, sebelum itu kita kenalan dulu ya teman-teman. Biar asik. Perkenalkan, nama aku Daniel Arvindo Bevani, absen 8. Perkenalkan, nama saya Galang Raditya Saputra, nomor absen 12. Perkenalkan, nama aku Krisna Dewa Putra, absen 15. Perkenalkan, nama saya Kevin dari 10 TP1 absen 14. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam video. Jangan di skip dan jangan lupa subscribe. Oke teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi kita akan belajar tentang sejarah Desa Sangiran. Nah, Desa Sangiran itu dulunya adalah lautan luas yang luasnya hampir 59 juta kilometer persegi, kurang lebih. Desa Sangiran menjadi daratan butuhkan waktu yang lama, hampir berpuluh-puluh berjuta-juta tahun untuk menjadi daratan. Sebelum menjadi daratan tentunya ada fase-fase yang sangat unik. Jadi dulu lautan selalu menjadi rawa, lalu menjadi daratan. Nah, Desa Sangiran ini sekarang terkenal karena situs-situsnya yang sangat berharga. Desa Sangiran ini mempunyai situs manusia purba. Nah, di dalam museum ini terdapat banyak sekali artefak, fosil, dan bentuk-bentuk tengkorak dan tubuh manusia purba. Nah, sekarang kita akan belajar tentang flex atau serpih untuk alat bertahan hidup pada zaman Paleolitikum. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang apa itu flex atau serpih. Jadi flex atau serpih itu adalah alat bertahan hidup yang digunakan pada zaman purba, tepatnya pada zaman Paleolitikum. Alat itu digunakan untuk berburu, untuk memotong ubi, serta mengkuliti hewan-hewan di hutan. Flex atau serpih ini dibuat dengan cara ditekan atau dipukul sehingga menjadi bentuk yang tajam serta ada sisi tumpulnya. Yang bagian tajam digunakan untuk menyembelih atau memotong daging dari hewan-hewan yang ada di hutan. Mengapa flex atau serpih ditemukan? Flex atau serpih ditemukan ini karena pada zaman era Paleolitikum mereka belum bisa membuat senjata tajam seperti pisau dari bahan logam, sehingga mereka membuat flex atau serpih ini dengan bebatuan yang dibuat secara dipukul-pukul supaya mendapatkan sisi tajamnya. Nah, mereka menggunakan alat ini supaya mereka mudah bertahan hidup, seperti mengkuliti binatang, memotong tumbuh-tumbuhan, dan memotong ubi untuk makanan sehari-hari.
Menurut Sujono, Ralph von Koenigsberg adalah peneliti pertama yang menemukan serpih di Indonesia. Saat pertama kali ditemukan, serpih hanya berukuran berkisar 2-4 cm saja. Kapan fleks atau serpih ditemukan? Menurut Koenigsberg, fleks atau serpih ditemukan pada tahun 1934, tepatnya di Desa Ngebung yang sekarang menjadi bagian dari Museum Sangiran. Fleks yang ditemukan oleh Koenigsberg berukuran sangat kecil, yaitu 2-4 cm saja. Di mana fleks atau serpih ditemukan? Fleks atau serpih ditemukan di berbagai penjuru dunia, terutama di Asia Tenggara yaitu di Indonesia. Di Indonesia sendiri ditemukan di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan di Pulau Jawa yang terkenal disebut dengan situs Sangiran. Oke teman-teman, kita sudah belajar apa itu fleks atau serpih. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih kepada warga lokal di sekitar Museum Sangiran. Apa aja sih budaya yang masih dilestarikan atau kesenian yang masih ada hingga sekarang ini? Yuk, ikutin keseruan kita ya. Sampun pinten tahun Pak Museum Sangiran iki dados destinasi kangge wisatawan? Semenjak saya kecil kan udah rame ya. Umur saya sudah 45 tahun ini. Kan sampai sekarang sudah rame, berarti 45 tahun tambah sekitar 10 tahun, ya sekitar 60-an tahun ya. Sampai sekarang rame terus. Festival budaya punapa ingkang asring dipunadani ing sekitaripun Dusun Sangiran, Pak? Jerami itu yang dibikin dari bekas padi ya, namanya bekas padi itu damen ya, damen itu yang dibikin. Ada kerbau, ada gajah, ada banteng, badak, ada rusa, terus ada hewan tikus, ada kepiting, itu dibikin dari jerami bekas dari padi ya. Itu terus dipamerkan di lapangan atau dinilai sama kepala desa, itu berkonten berhadiah ya, siapa yang bagus gitu ya. Terus di tempat itu terus diarak dari kecamatan ke desa Sangiran. Pengaruh Museum Sangiran dateng kebudayaan lokal ing Dusun Sangiran. Ya sangat pengaruh banget, karena tarian-tarian tradisional itu kan, apalagi kalau hari Minggu ya, banyak pengunjung, sekali tampil banyak orang nonton. Apalagi itu seminggu sekali diadakan, seminggu sekali diadakan, sangat mendukung banget dari Museum Sangiran. Tamu lokal, anak sekolah pasti rame kalau hari Sabtu, hari Minggu itu. Daharan utawa kulineran ingkang saged ditemokake wonten daerah sakitar niki niku napa nggih, Pak? Kuliner Jawi yang disediakan kuliner Sangiran sini ada puli dari nasi ya, terus ada bungko dari kacang kedelai, terus ada kas pisang dibikin keripik, singkong dibikin keripik,
dan lain-lain. Banyak di sini. Peran Museum Sangiran kangge pariwisata edukasi, Pak. Di sini perannya, di lokasi sana ada banyu asin, terus ada batu ukal ya, terus penemuan ada batu kocak ya, ada sumber-sumber dari keong itu yang diteliti sampai sekarang. Nah, itu aja. Napa wonten festival utawa budaya khusus ingkang dilestarike ten Sangiran iki, Pak? Oh, wonten setahun sekali, namanya tarian purba ya, terus tarian wayang gitu, terus hiburannya campur slok kesung, budaya Jawa, teater. Pak, niki ajeng tanglet niku biasane napa mawon sing ingkang diproduksi kerajinan utawa seni ten Sangiran niki, Pak? Itu dari pahatan manusia purba dari kayu, pahatan manusia dari batu fosil, endapan lumpur dan daun, batunya ada. Nah, terus dibikin patung manusia purba, terus dibikin asbak, gantungan kunci dan lain-lain. Matur suwun nggih Pak, sampun purun diwawancarai kalih kelompok kula. Mugi-mugi Museum Sangiran iki dados rame terus sampai anak cucu kula. Suwun nggih Pak. Lancar, pinter di sekolah, dan yo pangkat sak lami-lami pun sarencang jenengan saged pinter sukses. Matur nuwun Pak. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari kami. Apakah kalian sudah paham tentang penjelasan kami tentang flex atau serpi dan sejarah Desa Sangiran? Nah, sekarang kami akan menyampaikan bahwa dari proyek ini kami bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga. Seperti dari awal kami dibentuk untuk menjadi satu tim, satu kelompok. Kami juga melatih kebersamaan, kerjasama, dan melatih kepercayaan diri kita supaya kita bisa mengutarakan ide-ide dalam kelompok. Nah, lalu kita juga bisa menambah pengetahuan kita untuk belajar tentang sejarah pada zaman purba, tepatnya pada zaman Paleolitikum. Nah, semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Terima kasih teman-teman. Bye.